Materi yang pertama yaitu pengertian tumbuhan atau plante. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan ini bersifat eukariot, multiseluler, mengandung klorofil, dapat melakukan fotosintesis, memiliki alat reproduksi multiseluler, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, ada pergantian generasi, serta dinding selnya tersusun dari selulosa. Biasanya tumbuhan ini hidup di daratan atau tanah dan berfungsi sebagai sumber utama oksigen bagi atmosfer bumi. Ciri-ciri umum tumbuhan. Yang pertama multiseluler, yang kedua autotrof, yang ketiga eukariotik, yang keempat terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa, yang kelima hidup di daratan yang lembab atau perairan, yang keenam dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, yang ketujuh memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari, kedelapan bereproduksi secara seksual maupun aseksual, yang kesembilan memiliki akar yang berguna untuk menyerap air serta memperkokoh tumbuhan. Materi yang kedua yaitu pengertian lumut atau bryophyta. Lumut berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti tumbuhan lumut. Pada umumnya lumut berwarna hijau karena mempunyai sel yang memiliki pigmen hijau berupa klorofil, sehingga lumut memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa organik melalui proses fotosintesis yang terjadi di dalamnya. Itulah sebabnya lumut tergolong organisme fotoautotrof. Selanjutnya ada ciri-ciri lumut atau bryophyta. Yang pertama telah mempunyai lapisan pelindung, yang kedua struktur tubuhnya mempunyai generasi gametofit, yang ketiga sperma diproduksi oleh antheridium dan ovum diproduksi oleh archegonium. Yang keempat, lumut biasa hidup di tempat-tempat yang lembab dan tidak terkena cahaya matahari, seperti dinding bata basah, tebing, atau di kulit kayu yang lembab. Yang kelima, tumbuhan lumut belum mempunyai batang, daun, dan akar yang sebenarnya, tetapi sudah memiliki bulu-bulu halus semacam akar yang dinamakan rizoid. Yang keenam, lumut sudah memiliki klorofil. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi lumut atau bryophyta. Berdasarkan bentuk tubuhnya, lumut terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama Hepaticopsida atau lumut hati, yang kedua Anthocerapsida atau lumut tanduk, yang ketiga Bryopsida atau lumut daun. Kelas Hepaticopsida atau lumut hati merupakan tumbuhan penutup tanah yang daunnya berbentuk lembaran-lembaran yang berkelok di bagian pinggirnya, memiliki semacam akar yang tumbuh dari permukaan bawah tumbuhan. Tumbuhan ini hidup di tempat yang lembab dan tidak terkena cahaya matahari. Lumut hati dapat berkembang biak secara aseksual dengan pembentukan kuncup atau gema dan secara seksual dengan pembentukan antheridium, penghasil sperma, dan pembentukan archegonium, penghasil ovum. Lumut hati juga mengalami pergiliran keturunan yang dinamakan dengan metagenesis. Kelas ini mencakup 2 ordo, yaitu ordo Marchantiales dan juga ordo Jungermanniales. Kelas yang kedua yaitu Anthoceropsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara rizoidnya. Lumut tanduk mempunyai talus yang sederhana dan hanya memiliki 1 kloroplas pada tiap selnya. Pada bagian bawah talus terdapat stoma dengan 2 sel penutup. Contoh spesiesnya adalah Anthoceros laevis, Anthoceros fusiformis, dan Nototulus valvata. Nah, ini merupakan contoh spesies dari lumut tanduk yaitu Anthoceros laevis. Kelas yang ketiga yaitu Bryopsida atau lumut daun. Bryopsida dianggap sebagai lumut sejati karena telah memiliki batang dan daun sederhana, meskipun akarnya masih berupa rizoid. Tumbuhan ini berhabitat di atas tanah yang lembab, batu cadas, batang pohon, dan juga air. Alat kelamin terkumpul pada ujung batang atau pada ujung cabang. Ada yang berumah satu atau monoesis, di mana archegonium dan antheridium dihasilkan dalam satu individu. Ada juga yang berumah 2 atau diesis. Kelas Bryopsida meliputi 3 ordo, yaitu Andreales, Sphagnales, dan Bryales. Contoh spesies dari Bryopsida atau lumut daun diantaranya ada Andreapterophylla, Sphagnum fimbriatum, dan juga Miniodendron divaricatum. Dan di bawah ini merupakan gambar dari salah satu spesies yaitu Sphagnum fimbriatum.